Halo teman-teman Instagram, ya di video ini saya akan menjelaskan tentang dedimer ya. Mungkin ini request dari beberapa orang yang mungkin membaca feed saya masih bingung tentang dedimer karena memang sulit sekali untuk menerjemahkan dedimer ini ke bahasa awam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba. Jadi prinsipnya tubuh kita ini memiliki mekanisme penyembuhan secara alami. Jadi misalnya kita terluka ya, kulit kita terluka, entah kena benda tajam apapun, terluka kan pasti berdarah. Tapi pasti kalau kita tunggu beberapa saat dia akan berhenti kan perdarahannya. Nah itu sebenarnya adalah mekanisme alami. Gimana caranya? Jadi pada saat terluka itu langsung pembuluh darah yang luka itu akan kontraksi pertama. Artinya kontraksi itu dia berusaha mengurangi aliran darah ke situ untuk mengurangi perdarahan. Setelah itu dia akan jadi yang luka itu, yang lubang itu dilem pakai trombosit. Jadi trombosit itu datang ke situ, dia mengumpul jadi satu, lalu ada faktor-faktor juga protein-protein yang sifatnya itu bisa mengelem ya, namanya kita sebut protein koagulasi, dia mengelem trombosit semakin solid lagi, lalu akan terbentuk benang-benang di situ. Jadi namanya benang fibrin, membentuk suatu sumbatan yang solid sekali untuk menghambat perdarahan itu tadi. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan yang memang fix, itu nanti perdarahan akan berhenti ya. Setelah itu tidak boleh dibiarkan si sumbatan ini, dia harus dibersihkan lagi supaya aliran di pembuluh darahnya itu lancar. Karena kalau ada sumbatan di situ kan dia akan menghambat aliran darah. Nah, itu ada lagi tugas dari secara alami tubuh kita tuh punya mekanisme lagi untuk membersihkan sumbatan yang sudah dipakai tadi ini ya. Nah, dibersihkan termasuk benang-benang fibrinnya itu nanti pecah. Nah, benang-benang fibrin yang pecah inilah yang kita ukur sebagai dedimer. Ya, jadi dedimer itu adalah suatu produk degradasi dari benang fibrin. Nah, dedimer itu yang kita ukur. Nah, apa hubungannya dedimer ini dengan COVID ya? Jadi dedimer ini kan tadi kalau kita lihat dari cerita saya, tadi dedimer ini hanya akan terbentuk kalau sudah terbentuk suatu bekuan darah tadi kan, karena ada luka tadi, dia butuh bekuan darah. Nah, baru terbentuk dedimer, karena dedimer ini harus adanya setelah benang-benang fibrinnya ini nanti dihancurkan gitu kan ya. Berarti artinya dedimer ini bisa menunjukkan kalau ternyata di tubuh kita itu sedang terjadi banyak pembekuan darah. Jadi banyak luka-luka di pembuluh darah yang butuh sumbatan-sumbatan itu tadi. Semakin banyak luka yang terjadi, maka bekuan darah atau sumbatan yang diperlukan juga semakin banyak. Akhirnya dedimer yang terjadi juga semakin banyak. Begitu kira-kira ya. Nah, pada COVID kenapa bisa seperti itu? Jadi COVID ini dia bisa merusak pembuluh darah dari keradangan-keradangan ya, dari virusnya sendiri ya, dari ada beberapa mekanisme yang kita paling sering memang mekanisme peradangan atau kita sebut inflamasi. Kalau yang paling berat bisa terjadi cytokine storm itu ya. Itu bisa merusak pembuluh darah dimanapun. Nah, itu akhirnya karena yang rusak semakin banyak, jadi itu biasanya berkorelasi secara linier dengan gejala dari pasien atau kondisi. Jadi semakin berat kondisi seseorang, jadi semakin berat infeksi yang terjadi pada seseorang, infeksi COVID ya, itu keradangan yang terjadi juga semakin hebat. Nah, kalau keradangan yang terjadi semakin hebat, itu luka pada pembuluh darah juga terjadi semakin banyak. Akhirnya dedimernya semakin tinggi. Nah, ini bahayanya apa? Nah, nanti akan terjadi ketidakseimbangan antara faktor yang menyebabkan pembekuan dan faktor yang menyebabkan bekunya itu cair. Tadi kan harus seimbang ya, karena setelah beku dia harus dibersihkan, setelah beku dibersihkan. Nah, pada suatu titik kalau misalnya terlalu banyak yang rusak, akhirnya produksi sumbatan ini jauh lebih banyak daripada mekanisme untuk membersihkannya. Akhirnya itu jadi nggak seimbang. Akhirnya banyak terjadi sumbatan-sumbatan yang kecepatan pembersihannya tuh kalah gitu. Jadi dedimernya tetap tinggi tapi sumbatannya juga ada. Nah, itu nanti akan ada di suatu titik di mana akhirnya faktor-faktor yang dipakai ini habis karena dipakai semua. Nah, kalau sudah habis ini akan semakin membahayakan lagi karena akhirnya tidak terjadi bekuan lagi tapi malah justru perdarahan karena faktor-faktor yang menyebabkan sumbatan nanti lama-lama juga habis. Itu adalah fase akhir yang benar-benar sudah berat sekali yang kita sebut di IC. Jadi dedimer ini bisa dijadikan seperti penanda di awal. Jadi kalau pasien ini masuk rumah sakit, biasanya kita periksa dedimer. Kalau dedimernya tinggi, secara signifikan dia naik 3-4 kali, itu dapat menunjukkan kalau kemungkinan keradangan di dalam tubuhnya ini sangat berat. Dan dia akan jatuh ke kondisi beratnya itu resikonya jauh lebih tinggi. Jadi memang dedimer ini adalah salah satu marker yang kita pakai
untuk memprediksi kondisi pasien. Dan terutama direkomendasikan dilakukan pada pasien-pasien COVID yang bergejala minimal sedang. Sedang itu artinya dia sudah mengalami keradangan paru atau pneumonia. Karena kalau sudah ada keradangan paru, itu berarti kemungkinan terjadi keradangan secara sistemik itu jauh lebih tinggi. Dan itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan pada orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan. Ya, itu pemeriksaan rutinnya tidak direkomendasikan. Tapi kalau untuk yang sedang, ya minimal yang ada radang paru, pneumonia, itu harus dilakukan pemeriksaan dedimer dan dimonitor tiap beberapa hari sekali sambil diberikan pengobatan-pengobatan pencegahan supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan darah seperti itu. Ya, nah ini masalahnya dedimer ini tidak terjadi hanya pada COVID. Artinya dia sensitif menunjukkan bahwa ada pembekuan darah, tapi dia tidak spesifik. Artinya dia bisa ditemukan pada kondisi lain. Misalnya pada kondisi COVID itu orangnya juga mengalami atau memiliki penyakit komorbid, misalnya diabetes, hipertensi, itu juga kondisi-kondisi yang menaikkan dedimer karena sudah terjadi gangguan atau kerusakan pembuluh darah juga. Ya, kondisi hamil misalnya pasiennya kebetulan COVID dan hamil, itu dedimernya juga lebih tinggi gitu. Jadi kita mengobati dedimer itu sebenarnya juga mengobati penyebabnya. Jadi kita tidak hanya berpaku pada dedimer, kalau dedimernya tinggi kita harus turunkan, tapi kita lihat keseluruhan dan kita obati penyebabnya. Kalau itu adalah penyebabnya radang ya kita obati, kalau penyebabnya adalah penyakit penyerta atau komorbid yang tidak terkendali ya kita kendalikan, ya seperti itu. Nah, yang harus dipahami juga ini kan dari cerita yang beredar, kenapa ada orang yang sudah menyatakan sembuh ya, swabnya negatif, lalu pulang meninggal ya karena dedimernya ternyata 6.000. Nah, ini pentingnya monitor ya. Jadi pada kondisi pasien yang dirawat di rumah sakit itu kan minimal kondisi sedang. Itu memang harus selalu dimonitor karena fase dari COVID ini setelah virusnya itu semakin sedikit, dia akan masuk ke fase yang namanya fase keradangan. Di mana fase keradangan ini yang berbahaya karena ini pada keradangan ini virusnya mungkin sudah sedikit atau tidak ada, tapi keradangannya masih berlangsung. Nah, kalau keradangan berlangsung, ini kerusakan pembuluh darah masih akan terus terjadi. Akhirnya pembekuan darah itu tetap terus terjadi. Jadi tetap yang selalu saya pesankan, kalau kita bilang sembuh pasien itu jangan lihat swab negatif aja ya. Masa dia masih di ICU, misalnya dia masih sesak, dia masih ada pneumonia, swab negatif kita bilang sembuh, seharusnya nggak begitu ya. Tapi kita lihat secara keseluruhan, apakah orang ini secara keradangannya juga sudah reda ya, kondisinya seperti apa. Jadi harus dimonitor terus karena swab negatif itu bukan satu-satunya patokan orang itu sembuh ya. Oke, jadi itu yang akan saya bagikan. Terus teman-teman juga tidak usah panik ya. Intinya dedimer ini memang penting, pemeriksaan penting, tapi bukan satu-satunya. Jadi kalau gejala Anda ringan atau tanpa gejala, minimal periksalah dulu ke dokter. Jadi nanti dokter yang akan menentukan Anda ini beresiko atau tidak dedimernya meningkat, perlu nggak dilakukan pemeriksaan. Kalau Anda punya fasilitas, maksudnya punya fasilitas dekat dengan lab, atau Anda juga punya fasilitas dari segi finansial, monggo silahkan kalau mau melakukan pemeriksaan dedimer. Tapi tentunya konsultasi dulu dengan dokter karena ada kondisi-kondisi di mana dedimer itu juga naik ya. Nanti kalau Anda baca sendiri, Anda asumsikan sendiri, Anda akan panik. Jadi itu harus semua konsultasi ke dokter ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga jangan terlalu panik ya, jangan terlalu panik. Tetap pokoknya kalau sakit COVID justru jangan disembunyikan. Berobatlah, konsultasilah, periksalah, karena semakin Anda tahu semakin cepat itu prognosis atau kemungkinan Anda sembuh itu jauh lebih besar. Itu saya selalu pesankan dari awal ya. Jadi jangan takut dan jangan takut. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu.